nggak sih kalian ngebayangin perusahaan yang nilainya itu ratusan triliunan bisa hancur dalam hitungan hari aja? Lebih anehnya lagi, kehancuran ini bukan dilandaskan oleh krisis ekonomi, kalah saing, apalagi karena bencana alam, melainkan karena uang senilai 32 triliun rupiah yang selama ini tercatat dalam laporan keuangan perusahaan ini tidak dapat ditemukan. Tidak dapat ditemukan ini bukan hilang, bukan dicuri juga, atau bukan dirampok juga, tetapi kemungkinan besar uang tersebut tidak pernah ada sejak awal. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar itu bisa menipu investor, auditor, regulator selama bertahun-tahun, guys? Hai guys, kenalin nama aku Naila Sabira. Hari ini aku bakal ajak kalian cerita-cerita sedikit mengenai suatu kasus perusahaan internasional yang memiliki skandal keuangan terbesar. Di tengah melandainya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kita dikejutkan dengan satu berita yang mengejutkan dari Jerman, yaitu salah satu perusahaan teknologi keuangan terbesar di Eropa mengumumkan bahwa uang senilai 1,9 euro atau setara dengan 32 triliun rupiah tidak dapat ditemukan. Nah, yang lebih mengagetkannya lagi, seperti yang aku bilang di awal, perusahaan itu bahkan menyatakan uang itu tidak ada sejak awal. Jadi uang itu hanya sebuah angka, guys. Ya, sebuah angka kayak ya udah 32 triliun gitu ya, 1,9 euro gitu, guys. Dan nama perusahaan itu adalah Wirecard. Oke, kita bahas latar belakang dari perusahaan ini dulu ya sebelum terjadinya skandal ini. Dari sumber yang aku dapat ya guys ya, sebelum skandal ini terungkap, Wirecard ini dikenal sebagai kebanggaan Jerman nih dalam industri teknologi finansial. Perusahaan ini menyediakan layanan pembayaran digital dan menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di Jerman, guys. Banyak investor yang percaya bahwa Wirecard ini adalah masa depan industri pembayaran elektronik. Jadi kalian bayangin deh sebesar apa ya perusahaan ini sampai dijadikan apa tadi katanya, dipercaya sebagai masa depan industri pembayaran elektronik, guys. Tokoh utama dalam kasus ini yaitu Markus Braun, yaitu selaku CEO dari perusahaan Wirecard ini. Nah, selain itu juga terdapat sejumlah eksekutif senior, dewan pengawas, serta auditor eksternal yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaporan keuangan perusahaan. Oke guys, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih skandal ini bisa terjadi dan terungkap bahwa 1,9 euro itu ternyata nggak ada wujudnya gitu ya, cuman angka gitu. Let's go! Jadi, awal mula kasus ini terbongkar berasal dari serangkaian investigasi yang dilakukan oleh jurnalis dari Financial Times. Selama beberapa tahun, media tersebut mempertanyakan keakuratan laporan keuangan Wirecard dan menemukan berbagai indikasi manipulasi pendapatan. Nah, jadi si jurnalis Financial Times ini investigasi perusahaan ini kan, terus dia menemukan suatu kejanggalan karena kayak pendapatannya terus laporan keuangannya itu kayak nggak akurat dan nggak sesuai gitu, guys. Nah, setelah si jurnalis Financial Times ini menemukan suatu kejanggalan, dituntutlah perusahaan tersebut atau dituduhlah perusahaan tersebut melakukan manipulasi keuangan gitu. Tetapi perusahaan ini selalu ngebantah semua tuduhan yang diberikan oleh si jurnalis Financial Times ini. Karena reputasi perusahaan ini juga sangat baik, banyak banget investor yang nggak percaya kalau perusahaan itu nggak mungkin ngelakuin hal ini gitu. Nah, setiap ada yang mengkritik perusahaan ini, mereka dituduh sebagai orang yang ingin menghancurkan nama baik perusahaan ini. Jadi mereka kayak nggak terima dituduh gitu, guys. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik mereka, mereka langsung menuduh bahwa si orang tersebut ini mau menghancurkan perusahaan ini gitu.
Puncak skandal ini terungkap pada Juni 2020 ketika auditor perusahaan ini yang berinisial EY diminta untuk menandatangani laporan keuangan ini, tapi tidak dapat memverifikasi adanya uang senilai 1,9 miliar euro ini di laporan keuangan perusahaan mereka. Setelah itu dilakukanlah penyelidikan dan ditemukannya bahwa dana selama ini yang dilaporkan tersimpan dalam rekening di beberapa bank Asia ternyata tidak dapat dibuktikan keberadaannya, guys. Bahkan akhirnya perusahaan ini mengakui bahwa terdapat kemungkinan besar dana tersebut memang tidak ada dari awal. Sejak awal uang itu nggak ada. Secara teknis, dugaan kecurangan dilakukan melalui pencatatan transaksi dan pendapatan yang tidak dapat diverifikasi. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga menarik investor dari seluruh dunia. Namun, sebagai aset dan pendapatan tersebut diduga hanya ada di atas kertas. Lemahnya sistem pengawasan internal serta kegagalan auditor dan dewan pengawas menyebabkan praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terungkap. Jadi guys, aku jelasin sedikit ya maksudnya itu. Jadi si perusahaan ini tuh membuat 1,9 euro ini dalam laporan keuangan mereka supaya banyak investor yang berinvestasi di perusahaan mereka. Jadi 1,9 euro ini itu kayak ya menarik investor lah supaya berinvestasi kan kita sebelum berinvestasi pasti melihat dulu kan kayak ini perusahaannya keuangannya bagus apa enggak, stabil atau enggak. Dan ternyata dengan 1,9 euro yang tertera di laporan keuangan perusahaan ini, banyak investor yang berpikir kayak pertumbuhan dari keuangan perusahaan ini tuh tinggi, jadi banyaklah investor yang berinvestasi di perusahaan ini, tetapi ditipu oleh perusahaan ini selama bertahun-tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelanggaran prinsip good corporate governance, perusahaan ini melanggar salah satu prinsip, yaitu transparansi. Karena perusahaan ini tidak menyajikan informasi yang sebenarnya kepada publik maupun investor mereka. Pada prinsip akuntabilitas juga gagal karena manajemen mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan kesalahan oleh laporan keuangan yang mereka sajikan. Prinsip independensi juga dipertanyakan karena fungsi pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan dengan efektif. Selain itu, tanggung jawab terhadap pemegang saham juga diabaikan karena keputusan manajemen justru merugikan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kalian penasaran kan, apa sih dampak dari skandal ini kan? Perusahaan sebesar itu bisa hancur dalam hitungan hari aja setelah bertahun-tahun. Dampaknya itu apa sih? Let's go, masuk kita ke dampak. Nah, ternyata dampak dari skandal ini ternyata sangat besar guys, yaitu harga saham Wirecard ini jatuh lebih dari 90% hanya dalam beberapa hari. Nah, perusahaan ini kemudian mengajukan kebangkrutan mereka dan menjadi salah satu perusahaan terbesar dalam sejarah Jerman yang bangkrut akibat skandal keuangan. Dampak lainnya yaitu ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan ini kehilangan kepastian pekerjaan mereka, yaitu di PHK lah guys. Terus juga banyak investor yang kehilangan uang mereka miliaran euro dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan keuangan di Jerman. Dan lebih gongnya lagi, kasus ini masuk ke dalam skandal korupsi terbesar dan masuk ke dalam sejarah modern Jerman guys. Nah, menurut aku dari kasus ini kita dapat belajar bahwa sebesar apapun perusahaan itu, mereka bakal bisa hancur apabila tidak terjadi transparansi kepada investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Karena keberhasilan bisnis itu tidak dapat dibangun atas dasar manipulasi guys. Jadi kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua perusahaan bahwa aset yang paling berharga itu adalah kepercayaan. Uang hilang bisa dicari lagi, aset hilang mungkin bisa diganti lagi, tapi kepercayaan publik udah hilang,
tidak ada jaminan bahwa perusahaan itu akan bangkit lagi seperti semula. Dan itulah pembelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari kasus Wirecard ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari aku, terima kasih, bye bye.